Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang berbahagia, semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah kita pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online. Di mana pada materi kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Ya, adik-adik semuanya, komunikasi dalam jaringan ini yang saat ini dipakai oleh kita semua, bahkan oleh semua manusia di dunia ini karena Covid ya. Jadi semuanya bisa mengoptimalkan komunikasi dalam jaringan. Dan itu sangat sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu di simulasi digital dengan tema komunikasi dalam jaringan. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah termasuk Covid-19. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ada di semuanya, apa sih komunikasi dalam jaringan itu? Nah, mungkin ada yang bisa jawab? Oke, ya. Komunikasi jaringan itu apa ya? Nah, inilah. Ya, jika kita pelajari, maka komunikasi dalam jaringan itu adalah komunikasi yang mengacu kepada membaca, menulis, dan bagaimana berkomunikasi yang menggunakan jaringan komputer. Ya, kalau komunikasi biasa kan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga pesan gitu kemudian sampai dipahami oleh orang lain. Ya, tanpa menggunakan internet tentunya. Nah, kalau komunikasi jaringan adalah bagaimana kita membaca, menulis, dan berkomunikasi itu menggunakan jaringan komputer. Atau saat ini lebih dikenal dengan apa? Komunikasi menggunakan internet. Jadi komunikasi daring atau dalam jaringan itu adalah komunikasi yang cara penyampaian dan penerimaan pesan itu dilakukan dengan jaringan internet. Atau juga dikatakan dengan komunikasi di dunia maya, dunia lain, dunia maya, ya, atau cyberspace. Itu ada di semuanya. Jadi ketika kita bicara tentang komunikasi jaringan, yaitu komunikasi menggunakan internet. Dan sebetulnya kita anak milenial, generasi milenial dan generasi Z ini sudah terbiasa tentunya. Ya, makanya di tengah Covid ini yang betul-betul sangat bermanfaat agar semua kegiatan itu bisa tetap berjalan, maka komunikasi daring menjadi sangat penting. Ada di semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis komunikasi dalam jaringan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, secara satu waktu, secara serempak. Inilah yang disebut dengan komunikasi sinkron atau komunikasi serempak. Contohnya apa? Seperti bagaimana kalian misalnya text chat langsung, ya. Jadi kita text chat langsung atau chatting, kayak chatting bahasa yang dulu mah ya. Atau kita menggunakan video call, ya, menggunakan video conference. Itu adalah contoh komunikasi secara langsung atau sinkron. Yang kedua adalah komunikasi asinkron atau komunikasi tak serempak, komunikasi tidak langsung, atau komunikasi tunda. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan hari ini itu bisa dibuka besok, bisa dibuka kapan saja. Ya, jadi bisa ditunda. Contohnya apa? Email. Kita mengirim email sekarang dibuka minggu depan itu bisa. Ya, forum sebagaimana kalian di Google Class itu menggunakan forum, bisa besok bisa lusa kalian baca kalau nggak sempat. Atau rekaman simulasi yang tertunda yang disimpan di aplikasi. Ya, itu adalah jenis komunikasi jaringan. Jadi ada dua, komunikasi sinkron atau komunikasi serempak, komunikasi langsung, komunikasi real time. Yang kedua adalah komunikasi asinkron, yaitu komunikasi yang tidak serempak atau komunikasi tunda. Dan kita setiap hari itu menggunakan dua komunikasi ini. Dan demikian juga dalam pembelajaran kita menggunakan dua komunikasi ini. Ya, kadang kita secara langsung yang menggunakan Google Meet, atau kita secara asinkron menggunakan email atau menggunakan forum. Ada di semua yang berbahagia, yang soleh solehah.
kita juga mesti memahami apa komponen pendukung komunikasi daring. Jadi komunikasi daring itu akan berjalan secara optimal dengan baik ketika ada komponen itu ada. Yang pertama itu apa? Ada softwarenya. Yang kedua ada hardwarenya. Yang ada ketiga ada brainwarenya. Kalian tahu ya, apa sih itu software, hardware, dan brainware? Nah, mungkin sudah sempat mendapatkan informasi sebelumnya ya. Ada di semuanya. Apa itu software? Ya, software atau apa itu hardware? Hardware itu bahasa lainnya adalah perangkat keras. Yaitu alat-alat yang kita gunakan ya, yang dihubungkan dengan listrik biasanya atau batu baterai. Ya, perangkat keras ini ya, adalah yang mendukung terjadinya komunikasi daring. Komunikasi dengan internet. Contohnya apa? Contohnya komputer kalau yang menggunakan komputer. Contohnya HP Android kalau yang menggunakan HP. Kemudian ada pendukung yang lainnya, ada earphone. Kemudian ada webcam dan juga yang lainnya. Jadi perangkat yang bisa diraba, yang bisa dilihat, bisa diraba, itu namanya hardware atau perangkat keras. Yang kedua itu adalah software. Software ini contohnya apa? Aplikasi-aplikasi yang tersimpan dalam hardware atau bahasa lainnya perangkat lunak. Ya, program. Jadi komunikasi tidak akan berjalan kalau cuma sekedar laptop, cuma sekedar komputer dan HP tapi tidak ada aplikasinya. Kalian misalnya tidak ada aplikasi untuk kita Google Form-nya nggak ada, atau misalnya Google Classroom-nya nggak ada, nggak masuk kalian ya, nggak bisa kita menggunakan komunikasi tersebut. Atau WA-nya tidak ada. Ya, jadi software atau perangkat lunak. Ya, di situ banyak sekali, ada yang menggunakan media sosial, YouTube, Facebook, ya, Twitter dan sebagainya. Ada juga perangkat keras yang berhubungan dengan kelas maya seperti Google Class, Edmodo, ya, kemudian Moodle, LMS dan sebagainya. Termasuk juga aplikasi-aplikasi video sinkron, video langsung, video call, video conference seperti Zoom, Google Meet, video hangout, kemudian Teams dan sebagainya. Banyak sekali ada di semuanya. Dan yang ketiga adalah tentu perlu ada manusia yang menggunakannya. Komponen yang ketiga itu adalah manusia yang menggunakan, yang disebut dengan brainware atau yang disebut dengan user, yaitu penggunanya. Siapa? Ya kita, para guru, masyarakat. Inilah brainware atau user. Jadi ada tiga komponen yang mendukung komunikasi dalam jaringan atau internet. Yang pertama tadi apa? Software. Yang kedua adalah hardware. Dan yang ketiga adalah brainware atau user. Nah, kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hebat, yang luar biasa, yang tetap semangat ya, kita belajar walaupun kita belum bisa di kelas. Ya, perlu juga kita tahu tentang kelebihan komunikasi daring. Ya, setidaknya banyak sekali kelebihan kita menggunakan komunikasi daring untuk pembelajaran, untuk bisnis dan sebagainya. Pertama, kita bisa menghemat biaya transportasi. Anda yang tinggal di jauh pelosok, ke sekolah mesti butuh biaya banyak. Tentu saja dengan komunikasi daring ini itu bisa dihemat biaya transportasi. Ya. Yang kedua, itu dapat dilakukan di mana saja tanpa dibatasi oleh tempat. Ya, kita bisa di mana saja. Saya di sini, lokasi tidak ada di daerah, ya di luar kota, tapi tetap bisa mengajar. Ya, itu bisa menghemat atau bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga itu efisiensi waktu. Hitungan detik informasi bisa sampai. Seandainya kuotanya ada, kemudian jaringannya kuat, ya itu akan cepat ada informasi, cepat. Hari ini ada gempa di mana? Di Maluku. Nah, dalam waktu cepat, dalam waktu hitungan detik bisa sampai ke kita, itu melalui komunikasi daring. Ya, efisiensi waktu. Yang ketiga adalah terintegrasi dengan layanan teknologi komunikasi lainnya. Kita bisa video call, bisa presentasi seperti sekarang ini, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Ya. Yang ketiga itu mendorong orang aktif berkomunikasi. Ada biasanya orang pendiam ketika di dalam komunikasi langsung tanpa online. Tapi ketika dia di internet,
luar biasa aktifnya. Ya, jadi mendorong orang untuk aktif menyampaikan pesan atau komunikasi. Dan yang lainnya adalah makin banyak berpartisipasi dalam diskusi. Yang biasanya, coba saya kalau di kelas siapa yang bisa menjawab? Hampir semuanya tidak ada yang menjawab. Tapi kalau di sini siapa yang bisa menjawab? Oh, banyak sekali yang bisa menjawab. Jadi makin banyak orang untuk aktif berdiskusi. Itu mengenai kelebihan komunikasi daring. Tapi tentu saja ada kekurangannya ada di semuanya. Apa kekurangannya? Yang pertama tentu jika tidak tepat waktu dan tempat, bahaya. Kita dapat menunda hal yang lain. Saya sudah waktu kami jam sekian, maka yang lainnya tertunda. Bahkan bisa membahayakan orang lain. Ya, bisa membahayakan orang lain. Itu kekurangannya komunikasi daring. Yang lainnya itu apa? Seringkali informasi terlalu banyak sehingga kita bingung mana yang benar mana yang salah, jadi bingung, numpuknya olap ya, terlalu banyak informasi. Kemudian intonasi, raut muka dan gerakan tubuh kadang sulit dipahami. Ini orang ini ngambek, sedih atau bagaimana? Ya, kadang-kadang yang ditulisnya sedih, wajah yang sebenarnya ketawa-ketawa, jadi macam-macam. Jadi kita nggak tahu ya. Sulit dipahami karakter seseorang ketika dalam berkomunikasi. Kemudian memerlukan perangkat keras dan lunak, yang kadang-kadang ini perlu ada biaya. Ya, kalau perangkat keras dan perangkat lunak tidak ada, ya tidak bisa dilakukan komunikasi daring. Ini kekurangan komunikasi daring. Adik-adik semuanya yang berbahagia, itulah terkait dengan komunikasi daring. Jadi intinya komunikasi itu adalah cara menyampaikan pesan kepada seseorang yang bisa kemudian dipahami. Ya, komunikasi daring tentu menggunakan internet. Ada dua jenis komunikasi, ada komunikasi sinkron, langsung, real time, serempak. Ada komunikasi asinkron, komunikasi tunda. Ya, kemudian kita tadi bicara tentang 3 komponen komunikasi. Ada brainware, ada hardware, dan ada software. Kita juga berbicara tentang kekurangan dan kelebihan komunikasi daring. Semoga ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya, karena ini sudah terbiasa kita lakukan dan kita praktekkan. Setelah ini silakan kalian lihat kuisnya dan dikerjakan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu, dan terus kita berlindung kepada Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah dari berbagai macam wabah dan musibah, diangkat penyakit dari guru kita, teman-teman kita, ya terutama dijauhkan dari wabah COVID yang saat ini melanda. Dan kita berdoa semoga wabah COVID ini tetap terus diangkat, segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa kembali belajar normal di kelas sebagaimana biasanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.